Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai mikot, niat umrah kita yang keempat. Ya. Dan ini adalah salah satu tempat mikot yang paling terdekat dengan Masjidil Haram. Jaraknya hanya 7 km. Dari masjid ini ke Masjidil Haram itu hanya 7 kilo. Jadi hanya sebentar. Dan setiap orang yang mikot itu harus berada di tanah halal. Dan ini tanah halal. Jadi masjid ini perbatasannya nembir sekali. Ya, Bapak Ibu lihat ada bacaan yang berwarna merah. Ya, itu bidayatu hududil haram. Nah, itu adalah batas antara tanah halal dengan tanah haram. Jadi setelah background merah itu udah tanah haram. Nah, ini sudah tanah halal. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali, setiap orang niat mikot atau niat umroh itu harus dari tanah halal, bukan tanah haram. Dan ini perbatasannya sangat nembir, ya. Jadi setelah belakang masjid ini sudah tanah haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa mikot ini paling terdekat dengan Masjidil Haram? Karena waktu Nabi haji dan Aisyah ikut. Ya, Nabi kan hajinya sekali. Aisyah istri Nabi ikut bersama Rasulullah, yaitu tahun 10 Hijriah. Ketika Aisyah mau melaksanakan ibadah umrohnya, kemudian Aisyah dalam kondisi lagi menstruasi, lagi haid, sehingga tidak bisa ikut umroh bersama Rasulullah. Nah, ketika Aisyah mau umroh, maka disuruh mikot. Niatnya harus di tempat yang sudah ditentukan. Sehingga akhirnya Rasulullah itu menyuruh saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah saudara Aisyah, anak dari Abu Bakar. Kata Nabi, "Ya Abdurrahman, coba engkau hantarkan itu Aisyah untuk ambil mikot ke daerah Tan'im." Ini nama daerahnya Tan'im. Ya. Akhirnya Aisyah diantar sama saudaranya itu bernama Abdurrahman untuk ambil mikot di daerah Tan'im ini. Sehingga akhirnya masjid ini disebut Masjid Aisyah, masjid perempuan. Ya. Kenapa disebut Masjid Aisyah? Karena disinilah pertama Aisyah melakukan mikot niat umroh ketika haji. Maka di sini yang paling ramai karena jarak tempuh antara Masjid Mikot dengan Masjidil Haram itu sangat dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di umroh kita yang keempat ini ya, kita usahakan niatkan umrohnya badalnya untuk siapa? Nabi. Ya, sekali-kali. Karena kita nggak tahu, bisa jadi inilah kesempatan Bapak Ibu terakhir ke sini. Belum tentu bisa balik lagi. Sekali dikasih kesempatan melaksanakan ibadah umroh, maka sekali juga berikan umrah itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika nanti kita pulang kampung ya, menghadap Allah, kita sudah dijemput oleh Rasulullah. Ya, nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita niat umrahnya ya. Abdullah binnya Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Kalau emang untuk Nabi. Tapi boleh, Ibu mau buat Nabi apa buat diri sendiri apa buat orang tua? Buat Nabi aja, buat ada. Ayah, oke. Buat Nabi juga? Buat orang tua. Nanti disebut sendiri ya. Oke. Sekarang kita coba dulu. Nanti niatnya di hati ya. Ya, bukan di mulut. Sekarang saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu
biha, biha, an, an, sebut namanya. Gitu ya. Almarhum Fulan bin Fulan. Kalau buat orang tua. Tapi kalau buat Nabi, an Muhammad bin Abdullah. An. Nah, an itu artinya dari atau untuk ya, untuk Nabi Muhammad bin Abdullah. Oke, dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, Mak. di dalam hati kami. Iya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha an. Sebut namanya. Ya, siapa yang mau diumrahin sebut. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Udah oke ya, semuanya udah niat ya.